Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, hari ini kita membahas tentang kurban. Dalil kurban yang pertama kita lihat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Apa artinya? Fasalli, maka kerjakanlah salat. Karena siapa kita kerjakan? Li rabbika, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Nah, sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah namanya kurban, ya. Kemudian yang kedua ada lagi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, artinya adalah, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, ya. Itu masuk juga ke dalam dalil wujud esaan Allah, ya. Karena itu berserdirilah kamu kepada Allah, berserah dirilah kamu kepada Allah, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian ayat 37 disebutkan juga, maka min amwalihi, maka makanlah bagiannya daging kurban dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Orang yang tidak minta-minta, ya, dan orang yang meminta, bagi orang yang meminta-minta. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah dari kamu yang pencapaiannya, ya. Kemudian mengenai kurban tadi sudah kita bahas dalam surat Al-Kautsar ayat berapa? Al-Kautsar ayat 2. Apa ayat pertamanya? Inna anzalnahu fi, itu surat lain. Ayat pertama tadi, ayat kedua fasalli li rabbika wanhar, ya, bukan wanhar. Kemudian yang selanjutnya mengenai dalil dari Nabi Muhammad SAW, hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata, saya menghadiri salat Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Di mana? Di tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kambing ini dariku dan dari orang-orang yang menyembelih dari kalangan umatku. Nah, jadi Nabi Muhammad pada saat itu menyembelih kurban, ya. Makanya ada syariat tentang kurban. Kemudian yang selanjutnya, kenapa sih kita harus berkurban, ya kan? Pertanyaannya mengapa? Yang pertama, satu, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana dimulai dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sebagai ayatnya. Jadi kita meneruskan syiar dari Allah. Kemudian kita yang kedua, memenuhi perintah Allah. Yang mana perintah Allah pada surah Al-Kautsar tadi, ya. Al-Kautsar ayat 2. Nah, itu alasan kenapa kita harus berkurban. Bagi Anda, ayo berkurban. Boleh diberikan ke kampung halamannya, diberikan ke kampung dia tinggal, ya, dimana saja, lebih banyak lebih bagus, ya.
Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus berkurban? Karena kurban ini merupakan amalan yang paling utama, ya. Kenapa paling utama? Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, ya, pada hari nahar, kecuali menyembelih hewan kurban. Karena pada suatu saat nanti hewan kurban itu pada hari kiamat dia akan datang dengan tanduknya, rambutnya, dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Ta'ala segera menetes pada suatu saat sebelum menetes ke tanah. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dengan 3 dasar ini mari kita lakukan kurban.